Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yuk. Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita akan lagi mendengar sabda firman Tuhan di hari Minggu pada tanggal 16 Agustus tahun 2020 ya. Besok juga kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Puji Tuhan, hari ini firman Tuhan diambil dalam Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai dengan 24, dan saya kasih judul Masuk ke dalam Bahtera. Judulnya adalah Masuk ke dalam Bahtera, tetapi kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat 7 saja. Ayat 1 sampai dengan ayat 7 kita baca bergantian ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Kita baca ayat 7 dan ayat 13 sama-sama. Ayat 7 dan 13 sama-sama. 1, 2, 3. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, karena air baik. Ayat 13. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh dan ketiga istri anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Haleluya, saudaraku. Hari ini saya kasih judul khotbahnya Masuk ke dalam Bahtera. Kita tahu bersama kejadian ini terjadi ribuan tahun yang lalu ya saudara-saudaraku ya. Tetapi di dalam Injil Lukas, pengarang Lukas menulis tentang kehidupan di zaman Nuh. Tanda-tanda salah satu kedatangan Tuhan yaitu peristiwa di dalam Kejadian pasal yang ke-6 dan pasal yang ke-7. Nah, saudara-saudaraku, hukuman Tuhan atas manusia yang berdosa pada zaman Nuh dinyatakan. Saudara perhatikan ini ya. Saya percaya kebenaran Tuhan ini akan boleh menjadi satu kekuatan baru dalam hidup saya dan saudara. Ya, bagaimana pelajaran yang sangat berharga ini perlu kita renungkan baik-baik dalam kehidupan kita. Ya, kita tahu bersama yang masuk ke dalam bahtera Nuh ini, bahtera yang dibuat Nuh dan saudaranya, hanya mereka, keluarga saja. Ya, dan selebihnya ada hewan-hewan. Ya, kita melihat, saya memikir begini saudaraku ya, hewan saja Tuhan suruh untuk masuk ke dalam bahtera, apalagi manusia. Betapa pedulinya Tuhan dengan ciptaannya. Namun di satu sisi, kalau kita baca firman Tuhan ini saudara-saudaraku, begitu menyedihkan sekali. Di dalam ayat keempat, ayat yang keempat saudaraku, sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Saudara, di dalam Kejadian pasal 1 Tuhan berkata semua yang dicipta itu baik adanya. Manusia dibilang sungguh amat baik. Tetapi kita lihat di dalam pasal ke-7 Tuhan menyatakan
aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Saudara, kita melihat betapa ada kekecewaan yang luar biasa di hati Tuhan melihat perilaku kehidupan manusia pada waktu itu, saudara-saudaraku. Nah, kita buka sebentar Kejadian pasal yang ke-6. Kita buka Kejadian pasal yang ke-6, saudaraku. Ya, dalam Kejadian pasal ke-6, saya baca mulai ayat pertama. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Jadi yang dilakukan mereka itu hanya mengikuti naluri mereka, kedagingan mereka, hawa nafsu mereka, tidak menuruti kehendak Tuhan. Karena kalau kita baca tentang Nuh ini adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kejadian 6 ayat 9 itu, saudaraku. Tetapi ini alasan Tuhan mengapa Tuhan sampai ingin menghapus ciptaannya yang dikatakan sungguh amat baik. Ironis bukan, saudaraku? Amin. Ironis. Rencana Tuhan bagi manusia itu sungguh agung dan luar biasa. Saya sudah banyak kali mendengar khotbah bagaimana Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah dan dihembuskan roh Allah, ditiup sehingga manusia hidup dari debu tanah. Beda dengan hewan dan binatang, saudaraku. Apalagi tumbuh-tumbuhan. Tetapi manusia itu spesial di mata Tuhan. Tetapi sungguh ironis, saudara-saudara, di pasal 7 ini kita melihat Tuhan katakan, aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang dijadikan itu. Saudara, mari kita mulai renungkan firman Tuhan ini. Karena peristiwa ini, saudaraku, menjadi tolak ukur kedatangan Tuhan kali yang kedua, kata Injil Lukas. Di dalam Lukas 17 dikatakan, salah satu tanda kedatangan Tuhan, dia melihat dari peristiwa Nuh dan juga tentang istri Nuh. Nah, hari ini, saudaraku, dari firman Tuhan ini, dari pasal 7 ini, ya, ada 3 renungan yang bisa saya bagikan kepada saudara berkaitan dengan judul khotbah pada hari ini, masuk ke dalam bahtera. Yang pertama, saudara-saudara, yang pertama saya minta Ibu Nana tolong bacakan ayat 1 dan 7. Ayat 1 dan 7 ada kata masuklah ke dalam bahtera itu. Ayat 7, pasal 7 ayat 1 dan 7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Ayat 7, masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Saudara, yang pertama, untuk masuk ke dalam bahtera. Yang pertama, untuk masuk ke dalam bahtera, maka harus hidup benar di hadapan Allah. Harus hidup benar di hadapan Allah. Saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari di dalam Kejadian pasal 7 ayat 1 ini, saudara-saudaraku. Lalu berkatalah Tuhan kepada Nuh, aku melihat bahwa engkau satu-satunya orang yang melakukan kehendakku. Nah, saudara bayangkan, satu-satunya orang yang melakukan kehendakku. Jadi masuklah ke dalam kapal itu bersama-sama dengan seluruh keluargamu. Saudara, yang pertama, untuk masuk ke dalam bahtera, maka harus hidup benar di hadapan Allah atau melakukan kehendak Allah. Nah, saudara, saya mau mengajak saudara untuk membuka 2 Petrus pasal yang ketiga. Saudara buka kitab 2 Petrus pasal yang ketiga yang berkaitan dengan perenungan yang pertama ini. 2 Petrus pasal 3. Sudah dapat, saudaraku? Sekarang tolong satu orang bacakan 2 Petrus 3 di ayat 9 sampai 12.
ayat 9 sampai 12. 2 Petrus 3 ayat 9 sampai 12. Silakan dibaca. 2 Petrus 3 ayat 9 sampai 12. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menempati dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa, dan api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Saudara perhatikan ya, apa pernyataan Petrus ini yang bisa saya ambil kutip pada hari ini berkaitan dengan khotbah masuk ke dalam Bahtera. Kita lihat saudara-saudaraku, Tuhan sudah memperingatkan bahwa kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal yang ke-7 ini, Tuhan sudah peringatkan melalui Nuh. Jadi yang pertama saudaraku, untuk masuk ke dalam Bahtera, karena Bahtera ini saudaraku gambaran tempat perlindungan Tuhan. Bahtera ini adalah tempat di mana kita akan berlindung dalam kedahsyatan malapetaka yang besar. Saudara, hiduplah benar. Petrus katakan hidup suci dan saleh. Dalam terjemahan tadi saya bacakan, hidup menurut melakukan kehendak Allah. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk melakukan kehendak Allah. Kita sebagai anak-anak Tuhan pun melakukan kehendak Allah. Nah, kehendak Allah adalah kehendak yang sudah digariskan oleh Bapa di surga melalui putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan Yesus, untuk saudara yang juga melihat video khotbah ini, yang pertama, kalau kita mau masuk ke dalam Bahtera, maka kita harus hidup benar di hadapan Allah. Haleluya saudaraku. Tidak boleh ada dusta, tidak boleh ada kemunafikan dan kejahatan di dalam hati dan kehidupan kita. Dalam catatan di dalam Efesus, kita harus menjadi manusia baru. Manusia yang lahir dari Allah itu adalah manusia yang dibaharui di dalam Tuhan. Tentu ini perjuangan yang sangat berat saudara-saudaraku, ya. Tentu ini perjuangan yang sangat berat. Bukan mudah. Ya. Saudara siap meninggalkan dunia. Saudara siap menanggalkan segala keinginan daging. Ya. Saudara benar-benar mau menjadi pelaku firman Tuhan itu tidak gampang. Tapi kalau kita baca Petrus tadi saudara, dikatakan unsur-unsur ini akan hangus, lenyap, hancur. Saudara, tidak ada tempat untuk kita berlari kecuali datang pada kaki Yesus. Haleluya saudaraku. Di bawah kaki Yesus kita merendahkan diri kita. Kita sadar hidup ini rentan. Ya, kita sadar saudaraku hidup ini kalau saudara dan saya jauh dari Tuhan itu sangat berbahaya. Pilih mana saudara-saudaraku? Mau dekat Tuhan, mau jauh dari Tuhan, resikonya sama. Dekat sama Tuhan, godaan ujiannya pasti ada. Apalagi jauh dari Tuhan. Pilihlah dekat kepada Tuhan. Kalau kita mau dekat kepada Tuhan, maka dia sang kebenaran itu, sumber kebenaran itu. Saudara, bukan kebetulan yang besok hari kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Kalau saya juga membaca dalam firman Tuhan, pun demikian, Yesus datang untuk memerdekakan jiwa kita dari belenggu dosa. Haleluya saudaraku. Catatannya sudah jelas. Hanya Nuh satu-satunya yang melakukan kehendak Tuhan. Nah saudara bayangkan. Jadi setidak-tidaknya dalam rumah tangga itu, setidak-tidaknya kalau saya lihat harus ada satu orang hidup benar. Tapi bukan berarti yang lain tidak harus hidup benar. Harus saudara-saudara.
Semua kita harus hidup dalam kebenaran Tuhan. Amin. Dari mana kita tahu kita mau hidup dalam kebenaran Tuhan? Dari kebenaran firman Tuhan ini. Maka itu saya tetap terus menganjurkan saudara, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Ya, di tengah-tengah saudara mengarungi kehidupan yang penuh dengan gejolak ini, saudara ambil waktu untuk juga merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan, zaman ini sudah zaman canggih, saudaraku. Dalam hitungan sangat cepat, informasi bisa kita terima. Ya, pasti banyak informasi masuk berseliweran, ya, di dalam dunia maya, dalam handphone kita. Nah, kita pilih-pilih yang terbaik, kita baca, kita yang tidak baik sudah dihapus saja, ditinggalkan saja. Ya, saudara-saudaraku, itu yang pertama. Untuk masuk ke dalam bahtera, maka harus hidup benar di hadapan Allah. Yang kedua, saya minta satu orang kembali baca Kejadian 7 ayat yang kelima. Kejadian 7 ayat 5. Tolong baca Ibu Nana, Kejadian 7 ayat kelima. Dan Kejadian 6 ayat 22. 6 dan 22. Kejadian 6, 22. Kejadian 7 dulu ayat 5 dan Kejadian 6 ayat 22. Ya, silakan. Kejadian 7 ayat 5 dan Kejadian 6 ayat 22. Kejadian 7 ayat 5. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ya. 6 Kejadian 6 ayat 22. ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Yang kedua, saudaraku, untuk masuk ke dalam bahtera, maka hiduplah dalam ketaatan dan setialah selalu pada firman-Nya. Amin. Amin. Nuh contoh yang nyata. Saya hari ini angkat tokoh Nuh untuk sebagai perenungan bagi saya dan saudara. Yang kedua, untuk masuk ke dalam bahtera, maka taat dan setia selalu pada firman-Nya. Nuh melakukan tepat semua apa yang diperintahkan Tuhan. Ternyata dalam Kejadian 5 dikatakan, Kejadian 7 ini, Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Kalau kita baca di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-9, saya baca ya buat kita semua. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara, ternyata kita lihat kalau orang yang taat dan setia kepada Tuhan, pasti dia adalah orang yang selalu bergaul dengan Allah, saudaraku. Jadi yang kedua, untuk masuk ke dalam bahtera itu, maka taat dan setialah selalu pada firman-Nya. Amin. Melakukan tepat seperti apa kata Tuhan. Nah, saudaraku, mari kita mau bergaul dengan Allah. Haleluya, saudaraku. Bergaul dengan Allah. Nah, tolong buka Amsal 20 ayat 6. Tolong nanti kakak bacakan Amsal 20 ayat 6. Tadi pagi saya cari referensi ayat ini. Amsal 20 ayat 6. Kita buka Amsal pasal 20. Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-6. Iya. Inilah firman Tuhan. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Haleluya. Orang yang setia, siapakah yang menemukannya, saudara? Doa saya, harapan saya, kiranya kita semua yang ada di ruangan ini, saudara-saudara yang menonton khotbah ini, adalah orang yang setia kepada Tuhan. Amin. Setia sampai garis akhir hidup kita, saudara-saudaraku. Beberapa waktu yang lalu saya terus kedepankan toko Perjanjian Baru, yaitu Rasul Paulus. Hari ini saya kedepankan, saya bagikan renungan tentang Nuh. Jadi yang kedua, untuk masuk ke dalam bahtera, maka taat dan setialah selalu pada firman Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Sederhana, tapi memang sulit dan tidak gampang untuk dilakukan. Saya membayangkan, saudaraku, pernah ya kita belajar tentang kitab Kejadian ini, saudaraku ya. Kita belajar bagaimana Nuh waktu mempersiapkan bahtera itu ya. Ukurannya itu harus persis sama. Persis harus sama instruksi dari Tuhan. Saudara bayangkan, instruksinya langsung dari Tuhan. Ukurannya, saudara silakan baca, ada ukurannya di sini. Saudara baca dalam Kejadian 6, saudara boleh baca ada ukurannya. Nah, dia tidak boleh meleset, saudara-saudaraku. Ya. Ini membuktikan bahwa orang yang hidup bergaul dengan Allah, dia secermat-cermatnya, dia tidak ingin menyakiti hati Tuhan, dia tidak ingin melukai hati Tuhan.
Saudaraku, hari-hari ini banyak orang yang mulai mungkin kecewa dengan Tuhan. Ya, diakibatkan mungkin pandemi COVID ini, saudara-saudaraku. Ya, orang sudah malas mungkin ke gereja. Awal-awal orang mereka rajin, ada COVID ya udah ibadah online saja. Tapi lama-lama nanti orang malas jadinya. Memang pada akhir zaman ini semakin hari orang banyak mulai tinggalkan Tuhan, saudara. Tetapi di satu sisi banyak orang juga akan diselamatkan oleh Tuhan. Nah, doa saya kembali, harapan saya, Tuhan tolong kami semua yang ada di ruangan ini bersama dengan seluruh umat Tuhan dan orang yang menonton video khotbah ini, ada orang yang mau taat dan setia. Siapakah yang menemukan Anda? Saudara, saya ingat dalam Lukas pasal yang ke-18 ini tiba-tiba terlintas. Kita buka sebentar ya. Kita buka sebentar Injil Lukas pasal yang ke-18. Tidak ada saya catat, hanya saya tiba-tiba teringat satu kisah ini, saudara. Ada satu perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Saya baca buat saudara ya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, ini bicara tentang kesetiaan, pergaulan dengan Tuhan ya. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, perhatikan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang apa, saudaraku? Yang apa? Yang siang malam berseru kepadanya. Dan adakah yang mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara, iman itu bicara tindakan. Tidak hanya cukup di mulut doang. Kamu percaya kepada Tuhan Yesus, percaya. Minggu lalu saya sudah katakan, iblis pun percaya. Apa tujuan kita mencari Tuhan? Minggu lalu kan, orang-orang yang sudah mengalami mujizat Tuhan, makan kenyang, hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, sisa 12 bakul, mereka cari Tuhan karena mereka kenyang. Tapi kita yang datang ke tempat ini, kita cari Tuhan, kita mau berjumpa Tuhan, karena kita menjadi orang yang setia di dalam Tuhan. Amin. Siang malam berseru kepadanya. Ini perumpamaan yang luar biasa. Nah, saudaraku, yang kedua, untuk masuk ke dalam bahtera, taat dan setia selalu pada firman Tuhan. Amin. Pada bagian lain Tuhan berkata, kalau kamu setia pada hal yang kecil, aku percayakan pada hal yang besar. Itulah sebabnya, saudaraku, kalau kita bicara juga kepada berkaitan dengan konteks rumah tangga orang percaya, hanya maut yang bisa memisahkan orang suami dan istri. Amin. Hanya maut yang bisa memisahkan suami dan istri. Setialah dengan Tuhanmu. Setialah dengan Tuhan Yesus sampai kita mati. Amin. Setialah dengan pasangan hidupmu. Setialah dengan keyakinanmu. Setialah selalu kepada Tuhan. Haleluya. Untuk masuk ke dalam bahtera. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudaraku, renungan yang ketiga. Yang ketiga, untuk masuk ke dalam bahtera, jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Nah, tolong kita baca Kejadian 6 ayat ke-8. Buka Kejadian 6 ayat ke-8, nanti kakak tolong bacakan 1 Korintus 15 ayat 10. Baca dulu Ibu Nana Kejadian 6 ayat ke-8. Kejadian 6 ayat 8, nanti kakak baca 1 Korintus 15 ayat 10. Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Iya. Tolong baca 1 Korintus 15 ayat 10.
1 Korintus 15 ayat yang ke-10 dengan firman Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin, saudaraku. Wajar, pantas. Pantas gak kalau menurut saudara Nuing dapat kasih karunia di mata Tuhan? Pantas. Paulus pun demikian, saudara-saudaraku. Paulus katakan kasih karunia yang dia terima dari Tuhan itu kasih karunia luar biasa. Dia tidak mau menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Seringkali selalu saya bilang kepada saudara, jangan sia-siakan keselamatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup saudara. Amin. Kita ini cuma dibenarkan. Kita ini cuma dibenarkan, saudaraku. Hitungannya kita ini orang kafir, orang yang tidak masuk hitungan Tuhan. Tapi karena kasih karunia Tuhan, dia rela mati di atas kayu salib, kita menerima anugerah keselamatan, anugerah pengampunan dosa. Amin. Tapi kita harus kerjakan itu. Paulus katakan dia bekerja lebih keras. Pun demikian Nuh, dia bekerja keras, dia turuti apa kata Tuhan. Saya membayangkan, saudaraku, pasti Nuh ini diejek orang-orang pada zaman itu. Apa yang kamu buat beginian? Untuk apa kamu bikin beginian? Emang kamu mau kemana? Mau boleh? Pasti adalah ejekan-ejekan seperti kayak begitu, saudaraku. Pun demikian di akhir zaman ini banyak orang akan mengejek kita. Ada nabi-nabi palsu, ada ajaran yang palsu. Tapi saya mau katakan kepada saudara yang ketiga, untuk masuk ke dalam bahtera, jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Amin. Kasih karunia itu luar biasa, saudara. Kasih yang menyelamatkan saya dan saudara. Tadi saya katakan bahtera itu adalah gambaran tempat perlindungan Tuhan. Saudara, kemana lagi kita mau datang kalau tidak datang kepada Tuhan? Mengeri, saudaraku, selama 150 hari lebih. Kalau kita baca, ya, kalau kita baca dalam Kejadian pasal ke-7 ini, coba buka sebentar Kejadian 7 tadi. Kejadian pasal 7, ayat yang ke-24. Ayat terakhirnya. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Waduh. Saudara pernah nggak nonton film 2012? Hah? Pernah kan nonton film itu? Pernah ya? 2012. Oh, kakak dia kan belum pernah nonton. Nanti ada orang-orang yang membuat bahtera kapal seperti kayak zaman Nuh. Saudara lihat, kita, saudara, dulu saya kalau mengalami bocor, saya orang yang paling panik, paling senewan kalau ada bocor rumah, saudara. Ya, saudara bayangkan. Jadi kalau saudara hari ini masih boleh beribadah, saudara jadi orang Kristen, jadi orang percaya, itu satu kehormatan yang luar biasa, saudara. Amin. Tolong jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Inilah 3 renungan bagi saya dan saudara semua. 1, untuk masuk ke dalam bahtera, maka harus hidup benar di hadapan Allah atau melakukan kehendak Allah. Yang kedua, untuk masuk ke dalam bahtera, maka taat dan setialah selalu pada firman-Nya. Yang ketiga, untuk masuk ke dalam bahtera, jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Saya suka bercanda, bukan bercanda, ngomong sama siapa ya. Saya bilang, pada akhirnya saudara-saudaraku, kita lihat manusia yang diciptakan Tuhan harus binasa. Tadi saya katakan, Tuhan bilang sungguh amat baik. Tapi pada akhirnya, saudaraku, banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Ingat waktu kita duduk hari Jumat, duduk berdoa pagi ini, saya sempat bilang dalam Injil ada undangan pesta perkawinan. Tapi banyak orang yang menolak, ya. Kemudian undangan itu akhirnya dibagikan kepada orang yang miskin, orang buta, lumpuh. Saudara, kita ini adalah orang yang tidak berdaya tanpa Tuhan. Amin. Iya. Maka itu, saudara, sebagai hamba Tuhan katakan, saudara, kita harus tetap terus berjuang. Biarpun orang mengejek kita, menghina kita karena keyakinan dan iman kita, tapi nanti satu kali bahtera itu akan datang. Tuhan akan datang kali yang kedua. Kita
mempersiapkan hidup kita dengan sungguh-sungguh. Kata Petrus tadi, apa serupi akan datang seperti pencuri. Ya, mari saudara-saudara, orang-orang pada zaman Nuh mengambil pilihan, mengikuti hawa nafsu kedagingan mereka, menikah dengan anak-anak dunia. Ya, tapi Nuh tetap hidup taat dan dia tetap terus mengajak istri, anak, dan menantunya untuk hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Paling tidak, saudara-saudaraku, saya sebagai imam dalam keluarga harus membawa istri dan keluarga, anak hidup benar. Begitu juga dengan saudara semua di tempat ini. Ya, mari kita mau sungguh-sungguh lebih giat lagi di dalam Tuhan. Ya, Tuhan datang seperti pencuri. Kalau pada zaman Nuh, Tuhan sudah bilang 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan. Sudah mulai dikasih tahu. Tapi tidak sekarang. Kita harus berjaga-jaga. Ingat saudaraku, yang lebih banyak masuk adalah hewan-hewan. Saya juga sebagai catatan sedikit renungan saya, ternyata hewan yang di mata manusia atau di mata Tuhan itu hewan yang haram juga masuk, saudara-saudaraku ya. Juga masuk. Ya kan di sini bilangnya juga dari apa? Nih, tetapi dari binatang yang haram satu pasang jantan dan betinanya. Artinya hewan yang haram juga masuk, saudara-saudara. Jadi saudara kita lihat, ciptaan Tuhan tuh masuk semua, kecuali manusia cuma sedikit jumlahnya. Jadi kita tidak boleh menghakimi orang, menghina orang, ya. Hak prerogatif Tuhan, siapa yang dia mau pilih. Tetapi kita mau hidup dalam kebenaran Tuhan, dalam kesimpatian Tuhan. Amin. Pada akhirnya semua adalah pilihan dan keputusan kita. Datang kepada Tuhan. Bahtera itu adalah gambaran tempat perlindungan Tuhan senantiasa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia,
setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya.